الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وجعلنا وإياكنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. وجعلنا وأزواجنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, dari ayat 1 sampai ayat 6 surat Asy-Syura mengajak kita untuk mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah seharusnya begitu. Ya. Ya, kadang mengatakan itu semacam prestasinya. Ya. Ya, ada benarnya, ada kurang tepat karena semua yang dilakukan oleh Allah semua prestasi. Ya, bukan seperti kita prestasi menghafal Quran. Ya, karena belum tentu bisa menghafal hadis, belum tentu bisa menghafal ilmu-ilmu lain, tapi bagi Allah semuanya sudah namanya sifatun mulazimah, ya. Ya, ibaratnya disebut populer nggak populer, dialah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Dipuji nggak dipuji, memang udah terpuji. Ya. Itulah arti daripada alhamdu. Ya. Kalau asyukru berarti misalnya asyukru lillahi rabbil alamin. Ya kalau lagi baik disyukuri, kalau nggak lagi baik, padahal Allah sepanjang selamanya baik, ya. Permanen dalam dirinya itu kebaikan sehingga digunakan kata alhamdu, ya. Digunakan hamdu, ya, untuk menunjukkan bahwa semua yang dilakukan oleh Allah pasti terpuji, pasti bermanfaat buat umat manusia. Untuk semuanya itulah sudah seharusnya juga manusia ketika sudah mengakui keagungan Allah, dia mengagumi atau mengagungkan Al-Quran sebagai kalamnya yang dicatat di dalam mushaf yang kita baca setiap hari insyaallah. Sudah seharusnya manusia tidak syirik kepada Allah. Karena siapa yang menganggap ada makhluk lain yang seperti Allah, maka tidak mungkin dia tertarik dengan Al-Quran. Begitu juga harus disampaikan litunzira ummal qura. Harus diajarkan wabil khusus kepada penduduk Makkah. Wallahu alam. Ya, kata penduduk Makkah ini ummal qura menunjukkan penduduk perkotaan. Karena
Orang-orang di kota biasanya lebih terbuka pikirannya. Namun di dalam khususnya bagi orang-orang yang penyampai Al-Quran, penyampai dakwah, penyampai hidayah kepada umat manusia, maka sudah harus meyakini sebuah wacana, ya, sebuah pemikiran nih, bahwa tidak semua orang yang kamu ajari itu mau menerima petunjuk atau dakwah yang kamu berikan. Bisa 100% nggak ada yang mau menerima. Ya. Apakah seperti yang disebut di Yasin, ya, dakwah, dakwah siapa itu namanya, Habibun Najjar, yang dikatakan oleh Allah, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Nggak ada yang mau menerima kecuali orang yang dari jauh. Wajah rajulum min aqsal madinati yas'a. Ada yang sedikit sekali, ya, mungkin kurang dari 1%. Nabi Nuh, ya. Ada yang banyak Nabi Musa, ada yang lebih banyak lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahwa dakwah bersifat demikian, ya, maka Allah katakan, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Ya. Dan kalau saja Allah mau, Allah jadikan umat manusia itu satu keyakinan. Misalnya muslimin semua, solihin semua, mukminin semua. Ya. Namun itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Namun Allah hanya memasukkan siapa yang dikehendaki dalam rahmatnya. Artinya apa? Ya. Dalam kenyataannya, siapa yang mendapat rahmat dari Allah, maka dia akan menerima Islam ini. Dan semakin banyak rahmat itu didapatkan, semakin banyak pula bentuk-bentuk keislaman manusia itu. Ada yang rahmatnya cukup dengan istilahnya Islam KTP. Ya. Nggak sholat kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Berarti rahmatnya sangat minim. Ada yang rahmatnya secukup sholat wajib aja. Selain sholat wajib udah nggak tertarik lagi. Ya. Ada yang qabliyah ba'diyah. Ada yang rahmat Allah pada dirinya sampai qiyamul lail. Ya. Ada yang sampai hafal Quran, ada yang sampai tarbiyah, ada yang sampai menjadi da'i, menjadi mujahid, ya. Dan puncaknya rahmat Allah yang mengantarkan manusia syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk itulah Allah sering mengajarkan mintalah rahmat kepada Allah. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya. Jadi kalau kita ngaji, saya bacakan Allahumma bil Quran. Ya. Ya Allah, karena Quran ini berilah kami rahmat agar setiap yang kita kaji itu Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya. Ya. Karena yang sudah ngaji saja masih bisa, ya,
terjerumus dalam kesalahan, ya, apakah segera bertobat atau nggak mau bertobat. Tapi kita minta tolong kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Wahab lana min ladunka rahmah. Atina min ladunka rahmah. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ini semua tidak ada lain agar kita punya kesabaran dalam tiga hal. Siapa yang banyak rahmatnya, dan salah satu yang membuat rahmat ini banyak kalau sering diminta kepada Allah. Ya. Ataupun sering ngumpul ngaji seperti ini, insya Allah walaupun online, Allah akan berikan rahmat yang melimpah. Sehingga Allah contohkan dengan Ashabul Kahfi, karena doanya atina min ladunka rahmah, maka Allah berikan kesabaran bertahan dalam akidah, ya, akidah Islamnya, betapapun dia harus berlindung di goa, ya, selama 309 tahun. Wa idh i'tazaltumum. Jadi karena minta rahmat aja bisa sabat 309 tahun. Bagaimana umat Muhammad yang cuma 60, 70, 80, maka sangat mungkin dengan meminta rahmat itu kita akan ditolong oleh Allah untuk menjadi orang yang sabat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada mantan dalam dirinya satupun, ya. Enggak menjadi orang yang dulu saya hafal, dulu saya tarbiyah, dulu saya aktivis dakwah, dulu saya rajin salat duha, dulu saya enggak ada mantan, ya. Jadi dari dulu sampai sekarang dan sampai insya Allah bertemu dengan ajalnya masih dalam kebiasaannya. Apakah tilawah, apakah menghafal, apakah berdakwah, semua masih dilakukan. Itulah puncak daripada walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dan karena ayat sebelumnya tentang Al-Quran, wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litandhira ummal qura wa man haulaha, maka carilah rahmat Allah itu di dalam Al-Quran. Yang bertilawah, yang menghafal, yang bermajelis Al-Quran, majelis tahfidz, majelis setoran, majelis murajaah, ya, majelis tafsir seperti ini dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Siapa yang berkumpul untuk Al-Quran diberikan rahmat yang berlimpah-limpah. Itulah kata ghasyiyah, ya. Bukan sekedar nazala, tapi wa ghasyiyatuhumur rahmah. Sedangkan orang yang zalim, ya, orang yang tidak mau meraih rahmat Allah, zalimun ma lahum min waliyyin wala nasir. Bagi mereka tidak ada wali, ya. Tidak ada siapapun yang menjadi rujukan, menjadi pegangan, ya, menjadi tempat dia mengadu, ya. Begitu juga nggak ada nasir, ya. Sebaliknya orang-orang yang yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, ya, semuanya dikembalikan kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Namun dalam kenyataannya, ya, ada yang yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, ya. Ada yang terjauhkan dari
rahmat Allah. Ya. Pemahaman yang umumnya adalah kenapa Sofulan ini dapat rahmat? Ya karena dia mau. Dia suruh ngaji-ngaji, suruh tilawah-tilawah. Terus si Fulan kenapa nggak dapat rahmat Allah? Ya karena nggak mau. Suruh ngaji nggak mau. Ya. Suruh baca Quran nggak mau. Suruh ke masjid nggak mau. Jadi semua yang menghadirkan rahmat Allah. Hatta sekedar berdoa nggak mau. Wahabalana min ladunka rahmat. Maka bagaimana mungkin Allah memberi rahmat? Ya. Jadi dalam konteks ayat ini, kalau mau semua manusia akan dirahmati oleh Allah, tentu ini maksud rahmat khusus, rahmat spesial. Ya. Kalau rahmat umum, semua memang sudah diberikan oleh Allah. Disebut Ar-Rahman adalah rahmat umum. Ya. Soleh nggak soleh bisa hidup, soleh nggak soleh ya bisa makan, bisa minum. Tapi yang mau sholat, ya, yang mau beribadah, mereka orang-orang yang diberi rahmat yang spesial dari Allah. Walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya. Maka ayat seperti ini dalam Al-Quran sangat banyak. Walau sya'a, walau sya'a. Ya. Sebetulnya misalnya di An-Nahl 93. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau mau semua orang dijadiin saleh oleh Allah. Ya. Walaki yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ya. Namun ada orang yang disesatkan oleh Allah dan ada yang diberi hidayah oleh Allah. Ayat seperti ini sering dipertanyakan, kenapa nggak semuanya aja diberi hidayah gitulah. Ya. Walau sya'a di surat Yunus, walau sya'a la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Ya. Allah sangat bisa membuat semua manusia ya, beriman semua. Terus kenapa nggak dibuat begitu aja ya Allah? Gitu ya. Di surat apa? Surat awal An-Nahl. Ya. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Ya. Kalau Allah mau semua dikasih hidayah. Ya. Di ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Di Al-An'am, Qul halumma, Qul falillahil hujjatul baligha, falau sya'a lahadakum ajma'in. Ya. Di akhir Hud, ya, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, walidzalika khalaqahum wa tammat kalimat rabbika la amla anna jahannama minkum ajma'in. Ya. Allah katakan, kalau mau semua manusia akan saya kasih hidayah. Kalau sebelumnya ya, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Ya. Ya, secara umum penjelasannya begitu. Ya. Ya memang Allah memberi fulan hidayah karena fulan minta diberi hidayah. Ya. Tapi para ulama mengatakan bagaimana dengan ayat-ayat yang eksplisit itu memang maunya saya. Ya, eksplisit. May yasha'il di Al-An'am itu. May yasha'illahu yudlilhu. Ya. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah sesat, ya udah sesat. Ya. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia bisa baik. Ya.
Di Al-An'am lagi nih. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ya. Karena siapa yang dikehendaki dapat hidayah, maka dadanya dilapangkan untuk menerima Islam. Ya. Wa may yurid ayyudillahu, siapa yang disesatkan oleh Allah, ya, yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama, ya. May yudlilillahu, siapa yang disesatkan fala hadiyalah, ya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, dan ayat-ayat semacamnya yang menjelaskan tentang masyiatullah, ya, maunya Allah, si fulan dapat hidayah, si fulan nggak dapat hidayah, ya. Maka bagaimana memahami ayat-ayat seperti ini kalau dikumpulin semua itu? Yang dalam sejarahnya, ya, ayat-ayat seperti ini sudah terjadi satu penyimpangan, ya. Apakah yang disebut dengan qadariyah, ya. Qadariyah itu pokoknya semuanya terserah kamu, ya. Kalau kamu pagi ini sholat subuh, ya karena kamu memang pintar, kamu memang bagus orang, ya. Kalau kamu ngaji Rabu pagi ini, ya memang kamu orangnya baik, ya. Qadariyah, pokoknya semuanya terserah manusia, ya. Sebaliknya ada Jabariyah, ya. Semua karena ayat-ayat semacam ini, Jabariyah. Manusia itu ibaratnya kayak eh, kapas yang terbawa oleh angin. Kalau anginnya kencang, ya kapas itu berterbangan dengan kencang. Kalau anginnya ribut, ya angin itu berputar-putar. Manusia nggak punya apa, kemauan, nggak punya power untuk menghidayahkan dirinya. Dan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami di antara keduanya. Berusahalah kamu, minta tolonglah kamu, insya Allah kamu apakah menjadi orang taat, menjadi orang bisa menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka para ulama memberi bekalan kepada kita, ya, dari semua ayat-ayat yang ada. Pertama, yakinlah bahwa, ya, Allah itu super baik, ya, kepada umat manusia. Istilahnya apa? Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Sehingga biyadikal khair ini dikritisi begini. Nah, yang kalau manusia sesat, istilahnya Abu Lahab sesat, yang nyesatkan Allah, ya. May yasha'illahu yudlilhu. Tapi kok malah disiksa? Ya. Nah, ini semua kesimpulan-kesimpulan yang tidak didasari oleh pertama ini, ya. Bahwa Allah itu hanya menghendaki yang baik kepada manusia, ya. Jadi kalau ada yang jelek-jelek itu darimu, ya. Jadi kalau kamu terus nyalahin Allah, ya habis Allah yang menghendaki saya begini, ya udah kamu nggak punya energi untuk memperbaiki diri. Dikit-dikit Allah, Allah, padahal, ya, kalau kamu rubah kan Allah senang. Kalau kamu jangan yang giringan jelek
nyalahin Allah. Kalau baik nggak disyukuri, ya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ya. Seharusnya kalau baik itu dari Allah. Kalau jelek ya darimu. Ya. Toh kamu diberi kemampuan untuk memperbaiki diri. Ya. Yang kedua, memahami ayat-ayat seperti ini, ya, bekalilah diri, yakinlah kepada diri kita bahwa fulan dapat hidayah, nggak hidayah itu rahasia Allah. Allah nggak pernah apa me-WA kita, meng-email kita, apa aja. Ya. Kalau diri manusia si A ini akan sesat itu nggak pernah ada. Ya. Itu semua ghaib insya Allah. Nah kalau sudah tahu ghaib, ya, yakinkan dirimu yang baik. Enggak, insya Allah saya ini hafal Quran. Ya. Jadi kalau belum juga ngapal, wah kalau saya nggak bakat. Ya. Bisa dikasih tahu lagi, ayo ngapal Quran. Wah saya sih eh, daya ingatan saya itu lemah. Ya. Kalau semua kamu negatifin semua, ya Allah nggak tolong. Ya. Ya. Tapi kalau kamu buat positif semua, ya. Insya Allah 10 tahun lagi saya hafal 5 juz misalnya. Ya. Maka Allah tolong. Apalagi pakai doa, ya Allah. Ya, 10 tahun ke depan, takdirkan saya hafal 5 juz dari Al-Quran ini. Ya. Al-Baqarah sampai akhir An-Nisa. Ya. Ya. Misalnya. Ya. Allah akan proses. Ya. Itu yang disebut dengan ana inda dhanni abdi bi. Aku akan mengikuti rasa optimis hambaku. Ya. Jadi udah tahu rahasia kenapa manusia cenderungnya di balik rahasia itu meyakini yang negatif-negatif mulu. Ya. Padahal belum berusaha, belum berdoa, belum bersabar untuk hal-hal yang positif yang diinginkan. Ya. Yang ketiga, bekalan untuk memahami ayat-ayat seperti ini karena banyak sekali dalam Al-Quran dan seperti ini. Ya. Kamu itu sebagai manusia, ya, makhluk ikhtiari, ya, makhluk ikhtiar, makhluk yang diberi kebebasan, kemandirian, ya. Istilah ayatnya wahadainahun najdain. Wahai manusia, kalau ke kanan ke surga ya, kalau ke kiri ke neraka ya, silahkan pilih begitu. Istilah ayatnya di Al-Maidah, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum, ya, walakin liyabluwakum. Namun Allah nggak kehendaki kalian itu beriman semua karena Allah ingin bikin hidup untuk manusia ini dalam ujian. Ya. Nah, jangankan Allah ya, ya, jangankan Allah. Ini panitia kajian pagi ini aja ya hanya bisa mengajak saja ya. Wahai kaum muslimat, ayo yang berminat ngaji Al-Quran silahkan daftar tiap Rabu pagi. Setelah itu panitianya menyerahkan kepada siapa saja yang membaca pengumuman ini. Mau ikut, ahlan sahlan. Nggak mau ikut, ya juga ya kami nggak ada wenang apapun untuk mempertanyakan kenapa kamu nggak ikut. Nggak ada wenang satupun untuk apalagi ngomelin gitu ya. Apalagi menghukum gitu. Kamu karena nggak ikut ya saya hukum
nggak bisa makan 2 hari misalnya, nggak bisa begitu. Ya, ya. Sekedar ngaji ini doang itu cuma ikhtiari. Ya. Nah, apa adil ya? Misalnya yang ikut kajian ini selama katakan 5 tahun misalnya, ya. Terus yang ikut itu, masya Allah ya, fikrohnya bagus, pengetahuan wawasannya jadi luas, kesolehannya meningkat, hafalannya juga meningkat ya, misalnya gitu ya. Terus yang nggak ikut tadi ngelihat saudaranya yang ikut tadi 5 tahun, kok diri saya beda banget dengan teman saya ini ya. Teman saya ini masya Allah pengetahuan tafakuh fiddinnya bagus ya, ini. Terus apa adil orang yang nggak ikut tadi nyalain panitia? Iya, iya. Panitia ya, kenapa saya jadi begini nih? Ya, saya nggak seperti teman saya. Ya. Gimana sih kamu ngomel-ngomel? Panitia paling cuma bisa jawab, lah kan saya sudah mengumumkan, ya. Kan saya sudah ajak-ajak, bahkan ngajaknya nggak sekali 2 kali, tiap pekan diajak, ayo ayo siapa yang mau bergabung? Gitu. Kok giliran dia nggak punya pengetahuan agama, ya nyalain panitia itu sangat nggak adil, bahkan nggak berlebihan disebut kok kurang ajar gitu ya. Ya. Itulah kebijakan Allah di dalam menciptakan manusia. Ya. Jadi ketika Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka salah satu bentuk takwimnya adalah makhluk ikhtiari. Ya. Manusia itu dibebaskan oleh Allah milih. Ya. Turun ayat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran akan memberi petunjuk kepadamu. Oh baik ya Allah, saya pelajari kalau begitu. Oh baik ya Allah, saya baca dalam sholat, luar sholat. Ya dikasih hidayah oleh Allah. Ya. Yang ini ya membaca nggak mau, ini nggak mau dan seterusnya. Ya. Jadi kesimpulannya Allah itu selalu menghendaki yang baik. Kalau ada yang nggak baik, ya pelajari dirimu. Ya. Pasti di dalam dirimu itu ada hal-hal yang menjauhkan kamu dari hidayah itu, yang secara umum pasti hidupmu tidak sesuai dengan SOP pencipta dirimu. Ya. Udah tahu mobil ini harus diisi, kata pabrikannya itu harus diisi solar. Solar mahal banget, ya 1 liter 25.000. Enggak, ah, isi aja Pertamax atau apalagi isi Pertalite. Ya jalan, ya. Tapi sepekan 2 pekan remuklah mobil itu. Terus nyalain pabrikan, enggak adil itu. Ya. Ibaratnya manusia nggak dapat hidayah, sesat, kemudian masuk neraka nyalain Allah. Eh, Nggak mungkin itu. Dan nanti di neraka manusia itu sadar bahwa yang salah itu saya. Ya. Makanya mereka mengatakan, kami di neraka ini karena kami tidak menjalankan SOP seharusnya untuk mendapat hidayah. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Kalau saja dulu kami mau berpikir, kalau saja kami dulu mau ngaji, ya, kami nggak menjadi ahli neraka seperti ini. Ya. Jadi Al-Quran sendiri menjawab kalau ada hal-hal yang apa membuat manusia itu tidak mendapat hidayah, maka Allah katakan faktornya ada di diri. Ya. Udah tahu kamu itu makhluk ikhtiari. Bahkan penentuan ikhtiarinya kadang sekaligus mengandung motivasi. Ya.
Wahadainahun najdain. Terjemahannya, manusia sudah saya tunjukkan, ini jalan yang menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ya. Kenapa nggak disebut aja dengan wahadainahu al-jannata wan nar misalnya. Ya. Atau wahadainahu sabilan ilal jannah wa sabilan ilan nar. Ya. Itu terlalu global, ya. Ya. Nggak motivatif. Ya. Maka Allah pilih najdain. Ya. Najd itu apa artinya? Ya. Dataran tinggi. Ya. Jalan kaki itu beda di dataran rata itu jalan rata dengan jalan menanjak. Ya. Jalan menanjak itu pasti lebih berat. Ya. 100 meter jalan nanjak dengan 100 meter jalan datar ya beda lah. Ya. Jadi menuju surga itu ibaratnya jalan nanjak karena an-najd asal artinya ya dataran tinggi yang membuat manusia nanjak jalannya. Yang milih neraka juga jalan nanjak. Kan seharusnya manusia berpikir ke neraka susah. Ke surga susah juga. Ya udah ke surga aja. Tapi kan buktinya kalau yang bau-bau neraka itu enak. Ya enak itu karena didukung oleh hawa nafsumu. Enggak digandolin oleh setan. Kata setan, kok terusin terusin. Giliran ya jalan yang ke surga ya nggak sesuai dengan hawa nafsu manusia itu sendiri. Namanya juga ujian ya. Dan digandolin oleh setan. Jangan tilawah. Jangan bangun malam. Jangan. Ya. Ini sangat motivatif. Ya. Di ayat lain di surat Fussilat ya. Allah katakan wa amma thamudu fahadaina. Adapun kaum Thamud itu sudah kami beri hidayah. Ya. Beri hidayah itu artinya sudah kami berikan berbagai macam sarana untuk mendapat hidayah. Diutusnya Nabi Soleh. Sudah ada nabinya, seharusnya manusia ya, menghormati dong. Ya. Sudah dikasih ontak, ya, ontak dari Allah. Ya. Teknisnya wallahu alam ya. Itu riwayat yang mengatakan muncul dari batu itu wallahu alam nggak riwayatnya nggak kuat sebetulnya. Ya. Terus kenapa akhirnya kok dihancurkan oleh Allah? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya karena Allah katakan fastahabbul ama 'alal huda. Ya, karena kaum Samud itu lebih mengutamakan ya, lebih mengutamakan menutup mata al-ama menutup mata terhadap semua yang bernilai hidayah Allah. Istilahnya biarlah saja dia orang jahat, biarlah saja dia orang kafir. Padahal Nabi Solehnya udah terus kadzabat Thamudul mursalin. Ya. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Nah, ini ditutup semua. Fastahabbul ama. Jadi yang membuat orang tuh nggak dapat hidayah, ya, baik hidayah yang kelihatannya kecil sampai hidayah yang terbesar. Hidayah terkecil misalnya, ya, sebagian manusia menganggap kecil ya. Ya katakan cuma membaca pagi ini saya harus baca ayat kursi misalnya. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum dengan fadilahnya yang luar biasa. Ya.
Maka siapa yang mau melakukan ya, petunjuk-petunjuk seperti ini, pasti dirinya ya, telah melakukan hal-hal yang bisa membuatnya dapat hidayah. Ya, sampai akhirnya hidayah yang terbesar, dia menjadi orang beriman sampai akhir hayatnya yang disebut dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi setelah Allah jadikan ayat manusia kalian itu ikhtiari, ya. Bukan seperti malaikat, makhluk settingan. Ya. Ini disetting sujud terus, ini disetting rukuk terus, ya. Ini disetting nggak makan, nggak minum. Manusia nggak bisa begitu. Ya. Kalau kamu sadar jadi manusia, ingatlah kamu itu makhluk ikhtiar. Ya. Maka siapa yang melakukan ikhtiari dari awal, ya, melakukan ikhtiari upaya-upaya sesuai dengan tahapan. Ibaratnya ada orang yang pagi ini ngaji seperti ini. Ada yang lain pagi ini tidur. Ada yang pagi seperti ini mungkin lagi makan. Mungkin lagi ya kerja dan seterusnya. Ya. Maka pasti ada perbedaan-perbedaan ikhtiarinya. Ya. Secara modal semua sama. Ya. Bahwa saya sebagai muslim ya memang diperintahkan untuk paham Al-Quran. Ya. Dari sini ikhtiarinya udah benar. Ya. Terus setelah itu ngapain lagi? Kenapa Anda bisa mau ikut ngaji di sini? Oh iya, karena saya udah niat. Ya. Pokoknya kalau sudah Selasa, ya, Selasa saya sudah mempersiapkan. Ya. Rabu itu harus siap-siap. Gitu. Ya. Di situ datang hidayah. Ya. Tapi masih mungkin tercabut lagi kalau niatnya dia rubah. Ya. Selain niat ada apa? Ya. Oh, siapa yang ikut ngaji ini ada persyaratan-persyaratan tertentu. Apa syaratnya? A, B, C. Saya lakukan syarat-syaratnya itu. Datang hidayah lagi. Setelah itu ada lagi apa syaratnya? Oh, saya harus membuka linknya. Datang hidayah lagi. Oh, saya harus sabar terus ya. Semakin banyak ikhtiarinya, semakin banyak. Ya, ya, wallahu alam. Entah di sisi Allah beda atau enggak. Ya, misalnya, yang satu yang penting dengar, yang satu enggak dengar dan nyatet. Ya. Bisa jadi beda ya, kualitas hidayahnya di sisi Allah. Ya. Yang satu dengar, yang satu enggak, saya dengar ini supaya saya bisa menyampaikan lagi ke orang lain. Pasti beda itu hidayahnya. Ya. Jadi semuanya kembali kepada sejauh mana ikhtiari yang diproses oleh manusia terhadap dirinya. Baru di situ Allah menolong dikit-dikit ya. Oh, kamu sudah berniat ya, ini saya tolong. Oh, kamu sudah melakukan registrasi ya, ini saya tolong. Oh, kamu mau duduk dengerin ya, saya tolong. Oh, kamu dengerinnya sambil tiduran ya, tolongnya dikit aja dah. Ya. Ya, namanya tiduran ya sambil dengerin taujih ya. Ya udah pasti tidur beneran. Ya. Jadi semuanya Allah ingin lihat kesungguhan manusia. Itulah yang dimaksud dengan ayat ketiga dari surat Al-Ankabut. Siapa yang punya niat baik, saya uji serius atau enggak serius. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan setiap orang punya keinginan, pasti saya uji dulu. Serius nggak sih kamu? Ya.
Udah niat bagus. Begitu subuh nggak mau bangun-bangun, ya udah nggak Allah tolong. Ya. Bangun dulu nanti dibangun. Ya. Udah tahu, udah bangun nih. Ba'da subuh bukannya dia ngeklik malah tidur. Ya udah nggak dapat pertolongan dari Allah. Ya. Saudaranya paham ini paham itu, dianya nggak paham apa-apa. Terus kalau nggak paham nyalain Allah, betapa nggak adilnya. Ya. Terus kenapa si Fulan nggak dapat hidayah? Coba ya, urut dari awal. Ya. Dia nggak tertarik. Ya. Orang segitu tertariknya dia mah nyantai-nyantai aja. Ya gimana Allah nolong orang nggak tertarik? Ya. Ya kan Allah bisa membuat orang itu tertarik. Itu berlawanan dengan kodrat manusia sebagai makhluk ikhtiari. Ya. Karena ketika manusia mau memilih yang baik, berarti dia punya keimanan yang baik kepada Allah. Kalau kemudian Allah nyeting, ayah ayah saya rubah jadi mau, ya. Ya, di mana letak prestasinya kalau begitu? Ya. Kenapa lagi? Kenapa sebulan nggak ngaji? Ya. Udah niat, udah kepengen, begitu apa persyaratannya A, B, C, A nggak tertarik. Ya udah nggak Allah tolong. Ya. Ya. Padahal kalau dia cerita kepada panitia, panitia saya tuh pengen ikut, tapi persyaratan yang tiga ini saya nggak siap. Ya udah nggak apa-apa dah. Ya. Tapi ini baru baca, udah langsung ribet amat ya. Ya udahlah saya nggak usah ikut. Ya, ya. Ya nggak ditolong oleh Allah. Ya. Siapa yang mau ikut ini harus konfirmasi dulu. Gitu aja udah ngambek. Ya. Padahal kan maksud panitia supaya rapi kerja ini. Ya. Nanti dibuat bebas seenak-enaknya. Ya. Zoom dibuat udah siapa yang mau gabung yang nggak mau ya nggak apa. Akhirnya lebih banyak nggak gabungnya. Ya. Panitia juga yang susah. Ya. Tapi dengan yang mau harus siap dengan persyaratan ini A, B, C, D. Ya. Jadi manusia itu sering lupa. Ya. Kalau nggak dapat hidayah itu sebetulnya kalau nggak dapat pertolongan dengan Allah dirinya. Ya. Lebih nggak mendapat pertolongan lagi ketika dia membenci. Ya. Wah, saya paling nggak suka itu no, kajian-kajian tafsir seperti itu. Ya. Wah, itu udah semakin ya, nggak suka sama panitianya, nggak benci sama muwajihnya, sama pematerinya. Ah, itu. Ya. Makanya dalam hadis diingatkan, jangan sampai kamu membenci orang yang apakah itu alim, apakah itu dai, apakah itu orang soleh. Ya. Khawatir kamu terhalang hidayah. Ya. Jadi hanya mencintai orang soleh, orang baru ngelihat, oh ngelihat dia rajin ke masjidnya ya, ya udah dia akan berpikir gimana saya seperti dia. Cuma ngelihatnya doang, ngelihat orang soleh rajin ke masjid, itu bisa jadi datang hidayah, manusia itu jadi kepingin ke masjid. Ya. Apalagi kalau memerangi. Ya. Pokoknya ini supaya bubar ini ya kajian ini ya dibully. Ya. Itu sebetulnya kajian sesat, kajian ini, kajian itu. Wah, semakin jauh hidayah. Jadi makanya banyak hadis-hadis ya misalnya wallahu la yuhibbul zalimin. Ya. Allah tuh nggak suka sama orang zalim. Nah kalau nggak suka gimana diberi hidayah? Ini kalau mau dapat hidayah jadikan Allah tuh suka kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak suka sama orang-orang ya, hidupnya keluar dari jalur yang ditentukan.
Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Kalau kamu ya lebih suka kepada menyakiti orang lain atau menyakiti dirimu, itu kan menghalang hidayah. Ya. Jadi kalau nggak dapat hidayah itu, ya Allah ingatkan, ya, adalah faktor manusia itu sendiri memang nggak mau hidayah. Ya. Nabi Hud berdakwah nih kata Nabi Hud, ya. Fa'arsalna fihim rasulan minhum an i'budullah. Ayo beribadah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Nabi Hudnya dileceh-lecehkan. Ya. Ma hadza illa basyarum mithlukum katanya. Ini kan kayak kita juga, dia manusia biasa. Buktinya dia ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Baca di surat Al-Mu'minun. Dia itu manusia biasa, ya. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Ngapain kita beriman? Cuma gara-gara makan minum aja nggak suka dengan materi dakwah. Itulah yang membuat orang nggak diberi hidayah oleh Allah. Dibuli lagi, wala in ata'tum basyaram mithlakum innakum idzal la khasirun. Kita jadi pengikut Hud, kita bisa jadi orang rugi. Bikin narasi-narasi palsu, ya. Hanya karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya, itu yang membuat orang nggak dapat hidayah. Ya. Terus nyerang konten dakwahnya, bahwa ya, nggak masuk akal tuh dakwah Nabi Nuh. Masa kita yang sudah apa tulang belulang nanti hidup lagi katanya. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Ya. Bahkan mengajak manusia untuk berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Hud itu sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Ya. Maka diabadikan oleh Allah ungkapannya itu dengan istilah hayhata hayhata lima tu'adun. Ya. Hidup ya udah, kalau hidup hidup hidup, lagi mati mati. In hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bima ba'atsin. Begitulah memahami ayat ini, ya. Seharusnya ketika Allah mengatakan walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah, ya, ya. Kalau mau Allah jadikan semua manusia beriman, maka carilah agar dirinya dimauin oleh Allah, ya. Agar dimauin, walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Jangan menjadi zalim, wadzalimuna ma lahum min waliyyi wala nasir. Di Ali Imran dikatakan orang yang zalim tidak akan diberi hidayah. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Baik jamaah rahimakumullah, sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.